Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi para mahasiswa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan teknik pengujian validitas tes. Baik, jadi biasanya seorang guru ataupun dosen itu setelah membuat soal kemudian mengujikannya, suatu saat dia ingin melihat apakah soal yang dia buat itu valid atau tidak, sahih atau tidak. Ada dua cara menguji validitas. Cara yang pertama yaitu pengujian validitas secara rasional. Kemudian yang kedua secara empirik. Mari kita pelajari satu persatu. Khusus untuk pengujian validitas tes secara rasional, antara lain yaitu validitas isi. Isinya telah dapat mewakili secara representatif. Jadi misalnya kita mengajarkan 3 bab. Nah, kemudian soal tesnya sudah kita bikin, yaitu representatif enggak dari bahan yang sudah kita ajarkan. Jadi untuk validitas rasional ini yang diteliti adalah soal tesnya. Ya, isinya sudah representatif atau belum. Misalnya tadi 3 bab. Bab 1, ya, bab 2, bab 3. Misalnya bab 1 cakupannya lebih luas, maka nanti soal yang dibikin dari bab 1 itu lebih banyak dibanding dengan bab yang lain. Kemudian hal-hal yang tercantum dalam tujuan. Maksudnya tujuan instruksional sebagaimana kita pelajari dalam taksonomi Bloom. Apakah sudah terwakili secara nyata dalam tes? Jadi dulu saya jelaskan bahwa antara tujuan, proses, kemudian evaluasi itu ada hubungannya. Jadi misalnya ketika kita membuat soal tes, apakah soal tes kita itu sudah nyambung dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Nah, ini sekali lagi validitas rasional itu yang kita lihat soal tesnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah validitas konstruk. Yaitu butir-butir soal benar-benar telah dapat dengan secara tepat mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi Anda lihat dalam soal yang kita buat, ya, misalnya ranah kognitif, itu sudah sampai tingkatan mana? Apakah hanya cognitive knowledge, comprehension, apakah sudah sampai ke level cukup tinggi seperti evaluasi, seperti analisis, ya, seperti sintesis. Nah, ini tentang validitas rasional. Ya, teknisnya bagaimana? Ya, soal tes yang Anda buat tinggal Anda tinjau dari 2 sisi tadi, yaitu sisi validitas isi dengan validitas konstruk. Ya. Nah, bagaimana dengan validitas empirik? Yaitu validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan.
Nah, kalau yang bagian kedua ini nanti yang diteliti adalah hasil tesnya atau skor nilainya. Jadi kalau yang pertama yang rasional itu soal tesnya. Kalau yang empirik itu adalah mengacu pada istilah empirik. Ya, empirik itu sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang bisa diverifikasi, sesuatu yang telah terjadi. Ya. Nah, ada dua validitas empirik. Yang pertama daya ketepatan meramal. Yang kedua daya ketepatan bandingan. Mari kita lihat satu persatu. Predictive validity yaitu suatu tes, ya. Jadi validitas ramalan suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Ya. Sebagai contoh yaitu tes Penmaru, tes masuk perguruan tinggi. Itu diharapkan mampu meramalkan keberhasilan studi para calon mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi. Jadi misalnya kalau ada seorang calon mahasiswa masuk ke PTM, ya, kemudian menjalani seleksi. Ada yang tidak diterima. Nah, yang tidak diterima itu dimungkinkan kalau nanti dia diterima, maka dia tidak akan mampu mengikuti pelajaran. Contoh lagi, misalnya saat ujian masuk PUTM mendapatkan nilai 90, maka logikanya besok ketika dia mengikuti perkuliahan nilainya juga bagus-bagus. Jadi tes Penmaru itu bisa meramalkan kira-kira kedepannya mahasiswa itu dalam menjalani proses belajar mengajar itu akan mudah atau sulit. Ya. Jadi validitas ramalan ditandai dengan adanya kesejajaran, kesesuaian atau kesamaan antara nilai-nilai hasil tes seleksi dengan nilai yang diperoleh pada masa kini. Misalnya gini, kalau dulu waktu masuk PUTM nilainya 90, setelah mengikuti kuliah kemudian IPK-nya itu 3,5, berarti cum laude. Nah, itu berarti soal tes masuk ke PUTM itu valid. Bisa meramalkan kira-kira ini si anak yang nilainya 90 itu nanti IPK-nya tinggi. Ya, 3,5 ke atas itu cum laude. Nah, kalau kurang dari 2,5 itu kemelut. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan mencari korelasi nilai hasil tes seleksi dengan nilai prestasi belajar setelah diterima. Jadi nanti ini untuk bisa mengetahui validitas soal tes masuk ke PUTM. Jadi yang diukur itu soal tes masuk ke PUTM-nya, ujiannya. Ya. Ujiannya untuk masuk ke PUTM itu apakah valid atau tidak. Nah, nanti didapatkan nilai. Nah, kemudian nunggu 1 semester misalnya. Ya. Misalnya Muhammad dapat nilai waktu seleksi 80. Kemudian Budiman 75.
kemudian Fatimah 90, kemudian Roshidah 80. Nah, itu nilai-nilai pada waktu seleksi. Nah, kemudian setelah 1 semester belajar, dia juga mendapatkan nilai kuliahnya. Kemudian kalau di rata-rata menjadi IPK kumulatif. Misalnya yang tadi yang Budiman, IPK-nya 3,60. Yang Fatimah misalnya 3,70. Ya, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai di 2 ujian, yaitu ujian masuk dan IP kumulatif setelah kuliah, itu kemudian dihitung dengan rumus korelasi. Bisa secara manual, bisa juga dengan aplikasi SPSS. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana cara menghitung korelasi untuk mengetahui validitas sebuah tes. Ya. Baik, akan saya contohkan penghitungannya. Ya. Ini kalau penghitungan manualnya. Jadi misalnya ya, korelasi antara skor yang diperoleh mahasiswa pada ujian seleksi Penmaru. Berarti ini kita kasih nama variabel X. Ini ya, variabel X. Ya. Dengan rata-rata skor yang diperoleh dalam berbagai ujian setelah menempuh studi di perguruan tinggi. Itu kita kasih nama Z. Ya. Studi kasus di FAI UMY tahun 2007. Nah, jadi ini yang sebelah ini X, ini ke bawah, ini skor waktu ujian Penmaru. Yang oranye ya. Jadi ini yang diteliti 70 orang. Ya. Kemudian yang biru ini adalah skor rata-rata setelah kuliah di PAI. Ini ya, ke bawah ini. Ini variabel Z. Kemudian dihitung X pangkat 2-nya. Berarti 73 kali 73. Kemudian XZ pangkat 2. Berarti 53 kali 53. Kemudian X kali Z 3000 ini. Nah, kemudian dari 70 responden ini kemudian dijumlahkan dari N itu jumlah yang diteliti, sigma X, jadi ini bacanya sigma ya, 5845. Kemudian sigma Y 4318. Kemudian sigma X pangkat 2, sigma Z pangkat 2, sigma XZ. Nah, ini hasil yang akan kita gunakan untuk masuk ke rumus, namanya rumus produk momen. Nah, ini ya, ini rumus produk momen. RXZ ini bacanya gimana, ini ruwet ya, tidak harus dibaca ya. Ini kalau secara statistik ini bacanya nilai koefisien korelasi antara variabel X dan Z. Nah, tadi sudah diperoleh angka-angka, maka tinggal dimasukkan saja. Ini tadi N70, sigma X 5845 dan seterusnya. Tinggal dimasukkan di sini.
masukkan ya, sampai hasil terakhir diperoleh 0,416. Jadi inilah koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Z. Nah, selesai ini penghitungannya secara manual. Nah, tinggal interpretasinya. Bagaimana interpretasinya? Maknanya apa? Apakah ada korelasi atau tidak? Kalau ditemukan angka 0,416 itu seperti Anda kalau membeli celana yang Anda pakai 37. Itu maknanya apa 37? Maknanya perutnya gede, celananya gede. Nah, kalau 0,116 itu maknanya apa? Ya. Nah, ini pekerjaan interpretasi. Nah, kita oleh para ahli sudah dibikinkan standarnya. Nah, ini ya standarnya. Ya. Korelasi itu ada dua. Yang pertama korelasi positif kuat. Ini sekalian bicara statistik ya. Jadi jika angka indeks korelasi mendekati atau sama dengan 1, maka terdapat hubungan yang positif kuat. Kenaikan pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Z. Demikian juga penurunan pada variabel X akan diikuti oleh penurunan pada variabel Z. Ini yang dikenal dengan korelasi searah. Baik, ini khusus ini saya kasih penjelasan lebih supaya Anda paham ya. Jadi misalnya gini, apakah ada korelasi antara tingkat ekonomi orang tua dengan prestasi belajar? Contoh itu. Berarti variabel X-nya adalah tingkat ekonomi orang tua. Variabel Z-nya prestasi belajar. Nah, kalau diteliti secara teoretik, ya, secara teoretik memang ada korelasi antara tingkat ekonomi orang tua dengan prestasi siswa. Jadi semakin tinggi prestasi, semakin tinggi tingkat ekonomi orang tua, maka prestasi belajar siswa mestinya seharusnya juga tinggi. Jadi kalau orang tuanya kaya, secara teoretik anaknya juga prestasi belajarnya baik. Nah, kenapa? Ya karena dia cukup fasilitasnya, makanannya bergizi, tidak harus bekerja membantu pekerjaan orang tua, dia hanya fokus belajar. Jadi ini namanya korelasi positif kuat. Ya, jadi semakin mendekati 1, maka korelasinya dianggap sebagai korelasi yang tinggi. Ya. Nah, yang kedua, korelasi negatif kuat, yaitu jika indeks korelasi mendekati atau sama dengan -1. Kenaikan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan pada variabel Z. Jadi kalau ini nanti sebaliknya. Ya, jika X naik, maka Z turun. Atau sebaliknya. Maka korelasi ini disebut korelasi tidak searah. Atau korelasi negatif. Ya, contoh yang paling mudah, ya, misalnya variabel X banyak melakukan kemaksiatan,
Lalu isinya adalah intensitas beribadah. Maka ini kalau dikorelasikan nanti hasilnya adalah korelasi tidak searah. Semakin tinggi melakukan kemaksiatan, maka intensitas ibadahnya akan semakin turun. Bukan semakin tinggi. Enggak mungkin orang yang banyak dosa, maka otomatis akan berimplikasi pada penurunan kualitas dan kuantitas beribadah. Nah, inilah yang disebut dengan korelasi negatif. Semakin mendekati -1, maka dikatakan terdapat korelasi negatif yang kuat. Nah, yang ketiga, tidak ada korelasi. Artinya apa? Jika angka indeks korelasi mendekati atau sama dengan 0, maka tidak terdapat korelasi antara dua variabel. Kenaikan atau penurunan pada suatu variabel tidak ada kaitannya dengan kenaikan dan penurunan pada variabel lain. Nanti itu ditandai dengan hasil penghitungan. Semakin mendekati 0, maka nanti korelasinya tidak ada. Nah, yang paling simpel ini sudah dibuat. Kalau hasil penghitungannya itu nomor 1, yaitu 0,7 sampai 1, baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang tinggi. 0,4 sampai 0,7 baik negatif maupun positif ini menunjukkan hubungan yang sedang. Jadi korelasinya sedang. 0,2 sampai 0,4 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang rendah. Kurang dari 0,2 baik positif maupun negatif dianggap tidak ada hubungannya. Nah, tadi hasil penghitungan kita itu kan 0,4 sekian ya. Kalau nggak salah tadi 0,416. Nah, berarti kesimpulannya terdapat korelasi positif yang berderajat sedang. Ya, jadi karena 0,4 sampai 0,7. Artinya soal penmaru yang diteliti validitasnya itu memiliki derajat kesohihan yang sedang. Tinggi tidak, rendah tidak, tapi sedang. Nah, jadi itu cara mengetahui soal tes itu apakah valid atau tidak. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah secara manual. Nah, sekarang kalau menggunakan bantuan, misalnya menggunakan program atau aplikasi atau Excel. Nah, tadi skor-skor yang ada di tabel tadi masukkan ke sini. Ini yang kuning ini. Ini adalah saya copy dari yang penghitungan manual tadi. Ya. Jadi ini kita sudah masuk program Excel. Yang tadi sekali lagi yang ini. Ya, yang ini yang 73, 86, 77, 86, 67 dan seterusnya. Ini kita copy ke sebuah kolom di
Excel. Nah ini 73, 86, 77, 86, 67, 77 dan seterusnya. Ya. Demikian juga yang tadi yang variabel X. Variabel Z. Ini 53, 55, 54, 61 dan seterusnya. Ini kita copy. Kemudian kita paste ya di kolom kedua di program Excel. Sehingga ini terdapat data seperti ini. Langkah berikutnya tinggal Anda klik ini insert function. Ya, ini di sini ada rumus-rumus, klik saja. Ya. Nah, di kategori ini pilihlah statistical. Ini ada kategori finansial, date and time, ya, lookup and reference, database, text, logical, information engineering. Luar biasa ini. Ya. Jadi Excel itu luar biasa. Nah, untuk menghitung korelasi tadi, pilihlah statistical. Maka di sini ada fungsi-fungsi, ada rumus-rumus. Pilih rumus korelasi, yaitu ada kata-kata korel. Ya. Nah, Anda klik OK. Nah, maka ini ada namanya fungsi argumen. Yang pertama ada array 1. Nah, ini Anda isi array 1 ini, klik di sini. Nah, kemudian sorotlah ini. Kolom pertama, artinya ini variabel X sampai ke bawah. Anda seret ke bawah. Nah. Oke, kemudian enter. Nah, kemudian array kedua dengan cara yang sama, klik di sini. Kemudian sorotlah mulai dari atas pada variabel X. Sampai akhir. Nah, enter. Ya. Nah, sekarang Anda klik OK. Nah, jadi langsung diketahui koefisien korelasi ya dari dua variabel yang kita hitung ini. Nah, ini. Ya, jadi langsung ketahuan. Kalau tadi kan dengan cara manual kan lama itu. Kalau dengan menggunakan aplikasi atau program Excel ini cepat. Apalagi nanti kalau Anda mengenal SPSS. Tapi cukup saja. Untuk Excel ini sudah cukup. Ya. Ini 3 angka di belakang koma 0,414. Nah, kalau tadi secara manual tadi hitungannya adalah ketemu 0,16. Ini. Cara manual ketemu 0,416. Secara atau menggunakan program Excel ketemu angka 4,14. Jadi ini tidak seberapa selisihnya. Ini bisa diabaikan. Sama antara penghitungan manual dengan menggunakan program Excel. Ini kalau dibulatkan kan jadi 0,4 semua. Ya. Oke, ya, jadi ini sudah kita dapatkan angka koefisien korelasi. Tinggal tadi Anda lihat dengan tabel interpretasi ini. Kesimpulannya, karena tadi hasil penghitungannya itu 0,4. Kalau dibulatkan itu namanya 0,42.
atau setidaknya ya 4 lebih sedikit, maka kesimpulannya bahwa terdapat korelasi antara hasil atau nilai pada saat masuk PUTM dengan pada saat kuliah di PUTM. Tapi kalau contoh kasus tadi di FAI ya, maaf ya. Jadi nilai pada saat masuk atau seleksi masuk ke prodi pendidikan agama Islam dengan nilai pada saat kuliah itu terdapat korelasi positif yang berderajat sedang. Kesimpulannya, soal tes yang diuji yaitu soal tes penmaru masuk FAI atau masuk PAI FAI UMJ itu adalah valid. Nah, validitasnya pada kategori sedang, bukan kategori yang tinggi. Nah, inilah bagaimana cara mengetahui validitas, sehingga ini nanti sangat bermanfaat seandainya Anda ingin mengukur soal yang Anda buat itu valid atau tidak. Nah, kalau untuk mengukur validitas soal tes yang sehari-hari kita buat bagaimana? Nah, itu mudah saja. Anda melakukan ujian, misalnya tanggal 1 September. Kemudian sebulan lagi Anda uji. Nah, nilai antara yang diujikan 1 September dengan 1 Oktober itu kemudian dihitung dengan cara seperti yang kita praktekkan tadi. Nilai sebagai hasil ujian tanggal 1 September menjadi variabel X. Kemudian nilai sebagai hasil dari ujian yang kita lakukan pada tanggal 1 Oktober itu menjadi variabel Z. Kemudian Anda bisa menghitungnya baik secara manual maupun menggunakan program Excel. Setelah didapatkan hasil yang disebut dengan koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Z, nah, kemudian Anda gunakan tabel korelasi menurut yang ini untuk menyimpulkan derajat hubungannya. Baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.